Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Laila Saputri dari kelas RA4. Di sini saya akan mempresentasikan materi TIK. Berikut videonya. A. Orientasi baru dunia pendidikan. Pendidikan yang idealnya hakikatnya selalu bersifat antisipatif dan preparatoristik, yakni selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan masa depan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermakna. Sungguh pun demikian, apa dan bagaimana pendidikan ideal dengan sifatnya yang antisipatif dan preparatoristik seperti itu berbeda bagi setiap bangsa dalam melihat dan menghadapi masa depannya. Sebagian tenaga didik dan tenaga kependidikan sekarang pun sudah sangat mengenal dunia ini. Dengan diterapkan model pembelajaran berbasis multimedia ini, akan membantu siswa dan mahasiswa agar lebih melek lagi dengan dunia informasi teknologi, karena tidak semua peserta didik kenal betul dengan dunia ini. Guru diharapkan dapat memanfaatkan ICT secara optimal untuk memfasilitasi aktivitas pembelajaran yang inovatif. Strategi dan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadi sangat cocok guna mendorong pengembangan pengetahuan dan skill siswa. Menurut Wagner 2008, dalam dunia global ini siswa tidak cukup dengan hanya mengetahui informasi dan mengingat fakta, tetapi mereka harus bisa berpikir kritis dan menyelesaikan permasalahan, serta memiliki skill untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Di samping itu, siswa harus mampu beradaptasi, mempunyai inisiatif, mampu mengakses dan menganalisis informasi, serta mempunyai keingintahuan tinggi menggunakan ICT dan mengintegrasikannya dalam aktivitas pengajaran. Guru diharapkan dapat mengantarkan para siswa. B. Paradigma pendidikan abad ke-21. Di abad ke-21 ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup. Dalam konteks pendidikan, 3R adalah singkatan dari Reading, Writing, and Arithmetic. Diambil lafal R yang kuat dari setiap kata. Dari subjek reading dan writing, muncul gagasan pendidikan modern, yaitu literasi yang digunakan sebagai pembelajaran untuk memahami gagasan melalui media kata-kata. Perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian pesatnya, terutama di pusat perkotaan. Seperti kita ketahui bersama, adanya kebijakan dalam rangka mengintegrasikan informasi ke dalam pendidikan merupakan suatu terobosan yang diharapkan mampu meningkatkan mutu di Indonesia. 3 konsep pendidikan abad ke-21 telah diadaptasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembangkan kurikulum baru untuk sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. 3 konsep tersebut diadaptasi untuk mengembangkan pendidikan menuju Indonesia kreatif tahun 2045. Kenyataannya ada pada saat ini, kita masih mendapati besarnya kesenjangan pendidikan antara sekolah pusat kota, sekolah pinggir kota, dan sekolah pusat desa, serta sekolah di ujung desa. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ini. Salah satunya adalah infrastruktur sekolah yang belum memadai standar, fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi yang belum merata, komputer, jaringan internet. Di samping itu, distribusi kualifikasi guru dalam memahami dan menguasai teknologi informasi yang belum merata. Sekolah dan perguruan tinggi seharusnya telah meninggalkan sistem tradisional sejak diketemukannya media komunikasi berupa multimedia. Karena sifat teknologi informasi atau internet yang dapat dihubungi setiap saat, artinya siswa dan mahasiswa dapat memanfaatkan program-program pendidikan yang disediakan di jaringan internet kapan saja sesuai dengan waktu luang mereka, sehingga kendala ruang dan waktu yang mereka hadapi untuk mencari sumber belajar dapat teratasi. C. Pembelajaran berbasis blended learning. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Sistem e-learning ini tidak memiliki batasan akses. Jika dikaji secara terminologis, maka blended learning menekankan pada penggunaan internet seperti pendapat Rosenberg tahun 2001.
bahwa blended e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu blended dan learning. Blended merupakan campuran kombinasi yang baik, sedangkan learning memiliki makna membelajar. Dengan demikian, sepintas mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya. Berikut ini pengertian blended learning dari beberapa sumber. Yang pertama dari Thorne, 2003. Blended learning adalah perpaduan dari teknologi multimedia, CD-ROM, video streaming, kelas virtual, voicemail, email, dan telepon conference, animasi teks online, dan video streaming. Semua ini dikombinasi dengan bentuk tradisional pelatihan di kelas. Blended learning menjadi solusi yang paling tepat untuk proses pembelajaran yang sesuai tidak hanya dengan kebutuhan pembelajaran akan tetapi juga gaya si pembelajar. Yang kedua ada Harding, Kaczynski, dan Wood tahun 2005. Blended learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional, tatap muka, dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online. Dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan sumber belajar online dan beragam pilihan komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Pelaksanaan pendekatan ini memungkinkan penggunaan sumber belajar online, terutama yang berbasis web, dengan tanpa meninggalkan kegiatan tatap muka. D. Mengembangkan kecakapan siswa. Sekurang-kurangnya terdapat dua macam kecakapan kognitif siswa yang penting dikembangkan oleh seorang pendidik terhadap siswanya, yakni yang pertama, strategi belajar memahami isi materi pelajaran. Yang kedua, strategi memahami arti penting isi materi pelajaran dan aplikasinya, serta menyerap pesan moral yang terkandung dalam materi pelajaran tersebut. Tanpa pengembangan dua macam kecakapan kognitif ini, agaknya siswa sulit diharapkan mampu mengembangkan ranah afektif dan psikomotornya sendiri. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan mengembangkan sikap inisiatif dan kemampuan belajar mandiri. Pada kondisi yang demikian, siswa memiliki inisiatif sendiri dan motivasi intrinsik. Kaitan antara pengaturan diri dalam belajar dan penggunaan ICT dalam pembelajaran sangat ditentukan oleh faktor kemandirian dalam kegiatan belajar, sehingga guru tidak lagi bertindak sebagai pemberi pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator. Dalam hal ini, siswa dapat menentukan sendiri apa yang akan dipelajarinya dan kapan mereka akan mempelajarinya secara mendalam. Mereka pun diberi kebebasan untuk membuat kesimpulan dan intisari dari apa yang telah dipelajarinya. Bahasan teknologi tak lepas dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan berbagai kemungkinan penerapannya, khususnya pada pembelajaran. Kekuatan TIK pada pembelajaran akan melahirkan konsep e-learning, manfaat e-learning, dan bahan-bahan pembelajaran untuk e-learning. E-learning termasuk model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan model pembelajaran ini, peserta didik dituntut mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya, sebab ia dapat belajar di mana saja, kapan saja, yang penting tersedia alatnya. E-learning menuntut keaktifan peserta didik. Pembelajaran berbasis teknologi informasi. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bahasa Inggris yaitu Information and Communication Technologies atau ICT. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan manipulasi. Fenomena globalisasi yang ditandai dengan kekuatan konvergensi teknologi, informasi dan komunikasi TIK, mestinya dijadikan faktor mendasar untuk mentransformasikan lembaga pendidikan. Pentingnya lembaga pendidikan membangun sistem yang mendukung terwujudnya lingkungan pembelajaran generasi baru alias Next Generation Learning Environment, yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi TIK terkini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, administrasi, serta interaksi dan kolaborasi antar guru, siswa, orang tua, dan komunikasi dan sekolah yang efektif dan murah.
Berbagai istilah pembelajaran dengan memanfaatkan komputer, mulai dari computer aided instruction atau CAI, computer based training atau CBT, sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sedangkan pembelajaran berbasis web mulai digunakan setelah teknologi internet berkembang pesat. Melalui internet banyak informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Pengaksesan informasi menjadi relatif lebih cepat, murah, dan mudah. Teknologi informasi memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendapatkan informasi apa saja dari mana saja dan kapan saja dengan mudah dan cepat. Informasi yang tersedia di berbagai pusat data di berbagai komputer di dunia. Selama komputer-komputer tersebut saling terhubung dalam jaringan internet, dapat kita akses dari mana saja. Ini merupakan salah satu keuntungan belajar melalui media internet. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan sudah merupakan suatu keharusan untuk memfasilitasi dan mempermudah proses pembelajaran, seperti menggunakan komputer atau notebook atau netbook, liquid crystal display atau LCD, interconnection networking atau internet, compact disc atau CD, flash disk, di mana pemanfaatannya tersebut dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar. Kemajuan teknologi informasi memang membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Teknologi informasi, khususnya teknologi komputer dan internet, baik dalam hal perangkat keras maupun lunaknya. Kesimpulan, pembelajaran abad ke-21 salah satunya adalah semakin bertautnya dunia ilmu dan teknologi, sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. Teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang berkembang sangat pesat pada dasawarsa terakhir ini membawa dampak yang luar biasa pada berbagai sektor kehidupan seperti bisnis, hiburan, dan pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.